Hubungan dengan adanya keterikatan psikologis ini menjadikan sebagian keterangan dari saksi cenderung berpihak kepada terdakwa, dan oleh karena itu menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi kami sebagai jaksa penuntut umum. Dan hal yang sama juga kami harapkan kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini. 6. Bukan mengadili kongres. Di sisi lain, dalam persidangan ini perlu kami sampaikan bahwa jaksa penuntut umum adalah representasi dari kepentingan publik. Itulah sebabnya disebut sebagai penuntut umum, karena di dalamnya tidak serta-merta identik dengan representasi pemerintah, government, tetapi lebih pada kepentingan negara atau state. Itulah sebabnya di dalamnya melekat prinsip-prinsip independensi yang merupakan derivasi dari prinsip independency of judiciary. Demikian juga dengan kami sebagai jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh sebab itu kami jaksa penuntut umum pada KPK tidak ingin dan tidak akan bersentuhan dengan politik atau dengan sengaja masuk dalam wilayah politik, apalagi hanya sekedar mengadili peristiwa politik yang berupa sebuah momen pemilihan ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat. Yang kami lakukan dalam persidangan ini adalah membuktikan tindak pidana korupsi berupa penerimaan uang dan sejumlah fasilitas lainnya yang dilakukan oleh terdakwa, di mana penerimaan itu antara lain dibuktikan dengan dipergunakannya uang atau sejumlah fasilitas lainnya itu untuk kepentingan terdakwa dalam upaya pemenangan terdakwa dalam pemilihan ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Dengan demikian jelas kiranya bukan kongres yang kami ajukan ke persidangan, sehingga bukan panitia kongres yang harus kami hadirkan, tetapi adalah tim pemenangan terdakwa Anas Urbaningrum dalam pencalonan sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Sehingga jelas kiranya pihak-pihak mana yang harus dimintai keterangan dan dihadirkan di persidangan, serta dalam perkara apa persidangan ini digelar. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, sehubungan dengan tipologi korupsi politik dengan segala karakteristiknya dan identifikasi atas simpul-simpul analisa yuridis tersebut, maka pembuktiannya pun bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, untuk menyikapinya diperlukan kesungguhan tekad, ketulusan hati, ketajaman nalar, kepekaan budi dalam mengadili, dalam menggali, menghimpun, merangkai, dan selanjutnya menganalisis fakta hukum. Dan yang lebih penting dari itu adalah kesamaan legal spirit dalam rangka membebaskan Indonesia dari korupsi politik tersebut, termasuk di dalamnya kejahatan turunannya berupa tindak pidana pencucian uang. Kami jaksa penuntut umum pada lembaga KPK yang memang dihadirkan untuk memerangi korupsi, termasuk di dalamnya korupsi politik, telah berusaha secara sungguh-sungguh, bukan hanya dalam persidangan ini saja, tetapi sudah dimulai dari saat pengungkapan kasus ini, dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan mereka-mereka yang memiliki otoritas politik puncak. Dan realitas hukum telah menunjukkan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi telah bekerja dengan sungguh-sungguh sejalan dengan landasan eksistensialitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi, sehingga telah menjatuhkan kepada para pihak yang terlibat di dalam. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada pihak-pihak yang secara rela bekerja sama, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan di persidangan. Kesediaan saksi untuk secara jujur memberikan kesaksian dan konsistensi dalam memberikan keterangan, baik dalam BAP penyidikan maupun di persidangan, merupakan bagian penting dalam pembuktian. Kesediaan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang berada dalam ancaman
juga cukup signifikan dalam membangun keutuhan konstruksi hukum, bahkan juga kesediaan pelaku untuk bekerja sama guna mengungkap kasus yang lebih besar yang kemudian dikenal sebagai justice kolaborator adalah merupakan bentuk-bentuk partisipasi nyata yang sangat dibutuhkan negara dalam rangka pemberantasan korupsi seperti halnya dalam perkara ini. Di sisi lain, keberhasilan pemberantasan korupsi harus dilandasi oleh harmonisasi di dalam pemahaman hukum antara penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam segala tingkatannya yang sudah barang tentu dengan mendapatkan dukungan dari penasihat hukum guna dan menjamin terpenuhnya hak-hak terdakwa selama menjalani proses hukum. Dengan demikian jelas bagi kami kiranya bahwa pemberantasan korupsi politik sebagaimana yang sedang kita perjuangkan bersama dalam perkara ini memerlukan sinergitas dari semua pihak. Relevan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini akan menguraikan tuntutan dengan sistematika sebagaimana disampaikan dan dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum yang lain. Dilanjutkan. Yang dipersilakan itu dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya untuk surat dakwaan, kemudian fakta sidang, analisa fakta, mohon dianggap dibacakan. Kemudian analisa yuridis terkait masalah pengertian, pendapat ahli dan yuridis dianggap dibacakan yang mulia. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang terhormat, tim hukum terdakwa dan sidang pengadilan tidak korupsi yang kami hormati. Setelah kami menyampaikan analisa fakta, selanjutnya kami akan menilai fakta perbuatan kejadian yang telah ditemukan dalam analisa fakta tersebut untuk menerapkannya terhadap unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang dilakukan berupa analisa yuridis yang akan kami uraikan di bawah ini. A. Analisa yuridis tentang unsur-unsur pasal. Bahwa terdakwa Aziz Bandung telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan nomor DAK 17/24/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 yaitu ke-1 primer pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 ke-1 primer pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ke-1 subsidiar pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan kedua, pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dan ketiga, pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Surat dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk kumulatif subsidiaritas. Oleh karena itu, NUM akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan 1, dakwaan kedua, dan selanjutnya dakwaan ketiga. Mengingat dakwaan 1 disusun secara subsidiaritas, maka NUM akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan 1 primer. Dan apabila tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan ke-1 subsidiar.
Analisa judis Dawan 1. Bahwa oleh karena Dawan 1 disusun secara subsidiaritas, maka kami akan memutuskan Dawan 1 terlebih dahulu. Apabila Dawan 1 tidak terbukti, maka Menyatakan